Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Hadirin yang mulia, puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selanjutnya mari kita bersama-sama ucapkan untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terlanjut ya, pekih sekarang. Minggu pertama ya. Masih ingat? Sampai mana kemarin? Sebulan yang lalu ya? Lupa ya? Selanjutnya hadirin, bagian kedua daripada air ini ada yang disebut at-tahir ghairut tuhur. Air tahir tapi ghairut tuhur. Airnya itu suci, tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Kayak inilah. Boleh diminum kan? Boleh pakai wudu? Enggak kan? Oh. Nah, kata ulama, al-ma'u at-tahiru ghairut tuhuri itu ada 3 macam. Pertama, al-ma'ut tahur fil asli idza khalatahu tahirun ghayyara ahada awsafihi ats-tsalasa wa kana mimma yaslubu tahuriyat. Air yang pada asalnya dia mensucikan, ya. Tetapi karena ada benda lain ini benda suci yang mencampuri air suci mensucikan tersebut. Kemudian benda yang mencampuri ini merubah salah satu sifat air. Contoh lah ya, Bapak punya air satu turen air itu yang apa namanya, pinguin. Air suci dan mensucikan, air hujan lah misalnya kan, masuk ke dalam Bapak tampung. Terus Bapak campurkan ke dalam air itu tohirun, benda suci. Apa benda suci itu biasanya? Teh. Teh benda suci kan? Kopi, ros, jeruk, kan benda suci. Ghayyara ahada awsafihi. Nah, si benda yang dicampurkan ke air ini merubah salah satu sifat air. Sifat air itu apa? Warna, rasa, aroma. Kalau 1 galon pinguin tuh udah dicampuri kopi 3 kilo gimana? Pahit kan? Nah, rasa berubah. Warna tak bening lagi, hitam. Betul? Nah, kira-kira aja dulu ya. Setelah air 1 galon pinguin tuh dicampuri 3 kilo kopi, betul gak? Rubah kan salah satu sifat airnya, bahkan dua-duanya di situ kan.
Tiga-tiganya boleh jadi. Rasanya pahit, warnanya hitam, aromanya jadi aroma kopi dah. Nah, status tohirnya ada, sucinya ada, sehingga karenanya boleh diminum. Betul. Tapi dia kehilangan tohuriyah. Kehilangan apa? Tohuriyah. Tohuriyah itu apa? Kemampuan untuk mensucikan kita daripada hadas dan menghilangkan najis. Jadi kalau anak bapak pipis tak boleh dibersihin pakai air kopi. Gitu. Paham enggak? Tak boleh dibersihin pakai air jeruk. Boleh jandi kan? Hasilnya sama aja. Adalah tak ada bekas. Tapi dia setakat tohir, tidak tohur, gitu loh. Paham ya? Ini penting ya. Penting. Kalau di dalam Quran kan tak disebutkan kayak gini. Betul. Quran mah kan hanya menyebutnya apa? Wa anjalna minas samai ma'an. Kemudian kami menjadikan air itu sebagai tohuron, sebagai alat bersuci. Seluruh air atau ada pembagiannya, kan gitu. Nah, ulama nih Pak, ulama yang menjelaskan kayak gitu. Ya jelas dasarnya Quran, dasarnya sunnah Rasul. Ini penting ya, penting. Selanjutnya hadirin yang kedua, air yang statusnya tohir, apa tohir itu? Suci. Tapi ghairut tuhur, tak bisa dipakai bersuci. Bersuci itu ingat-ingat, membersihkan hadas. Membersihkan hadas itu contohnya apa? Wudu. Kalau kita kentut, kita pipis, betul lah, kan hilang wudu kita. Supaya kita kembali kepada status suci dari hadas kentut, hadas apa tadi? Pipis, hadas ya. Nanti di depan lah disebutkan hadas. Nah kan harus berwudu, betul lah, harus berwudu. Nah air yang dipakai wudu, bahasa Arabnya air wudu itu wadu. Jadi kalau perbuatannya wudu, kalau airnya wadu. Nah air wadunya itu harus air yang statusnya tohirun mutahhirun, tohirun tohurun. Nah ini itu kan sudah kemarin ya. Sekarang yang tohirun tapi ghairut tuhur, suci tapi tak bisa dipakai bersuci. Yang kedua kata ulama, al-ma'ul qalilu al-musta'malu. Apa? Al-qalilu al-musta'malu. Air yang sedikit. Apa?
Air yang sedikit. Al-musta'malu, yang sudah dipergunakan untuk bersuci. Bersuci itu apa tadi? Wudu, mandi. Mandi apa? Mandi besar. Kalau mandi biasa itu kan bukan menghilangkan hadas. Betul lah. Bapak nak sholat nih, mandi dulu, tak ada hadas, tak ada hubungan badan, tak keluar sperma, tidak head, ya, tidak nipas, mandilah nak sholat kan biar seger. Paham enggak? Nah, jadi air sikit yang sudah digunakan untuk bersuci. Paham Pak ya? Nah, permasalahannya sikit itu apa sih? Itu kan? Sikit itu apa? Sedikit tuh. Kan ada ukuran. Betul lah? Ini menurut Bapak sedikit banyak? Tergantung kan? Betul lah? Tergantung. Kalau saya punya satu seloki kecil, ini berarti banyak. Ini sedikit kan? Jadi yang dimaksud sedikit itu apa? Madunal kullataini. Apa? Madunal kullataini. Airnya itu kurang dari 2 kula. Gitu Pak? Airnya itu kurang dari 2 kula. Kulah. Pernah dengar kulah? Jadi ukuran ya, ukuran volume kulah. Tapi ukuran dulu. Kalau sekarang volume apa? Kubik sekarang ya. Apa lagi Pak Ketua? Liter, kilo ya, volume. Kilogram itu kan volume ya. Nah, bukan ya? Pengukur berat ya. Mili ya. Kalau pengukur jauh, jarak kilometer ya. Kalau pengukur berat kilogram ya. Gram, liter, mil ya. Jadi dulu ada namanya kulah. Jadi air sik itu air yang kurang daripada 2 kulah. Nah 2 kulah itu kan tak familiar ya, 2 kulah itu. Seperti berapa kilo? 1 kilo. Kalau tak ada timbangan kan tak tahu gitu. Betul tidaknya, betul lah. Digini-gini kan, sekilo dah. 2 kulah itu kata ulama, kalau ukurannya segi 4 gini, kubus ya, kubik ya, panjang tinggi sama lebar tuh 1 hasta 1/4. 1 hasta tuh 1 siku, tambah 1/4-nya berarti segini ya. Kan 1 hasta sampai sini kan, tambah 1/4-nya. Kurang lebih 60 ya. 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebar. Apa Pak? Tak sampai sekubik. Betul lah. Artinya nih Pak, kalau Bapak wudu, Bapak jatuhin lagi bekas air wudu tuh ke tempat nampung air yang Bapak tadi ambil. Kemudian ukurannya kurang dari gambaran tadi. Nah ini air yang nampung bekas wudu Bapak itu disebutnya al-ma'ul qalil al-musta'mal. Air sedikit yang sudah dipakai bersuci. Paham ya? Air sedikit yang sudah dipakai bersuci. Statusnya apa? Tohirun, suci, tapi ghairu tohurin.
tak bisa dipakai bersuci. Bersuci itu apa tadi? Wudu, mandi besar, menghilangkan najis. Apa ya? Nah, nanti saya akan ini di madhab Syafi'i dulu lah ya. Nanti akan saya utarakan pembanding di madhab lain. Dalam fikih ini Bapak harus sanggup berbeda, ya, harus sanggup berbeda, harus sanggup tak seragam, ya. Harus sanggup menerima kenyataan itu, ya, jangan ngotot, ya. Karena perbedaan ini kan bukan baru sekarang. Paham enggak? Jadi kalau Bapak mau wudu pakai air 1 aqua berapa nih? Berapa liter nih? Yang tinggi itu berapa? 1 liter. Yang dipakai ini jualan minyak bensin tuh 1,5 liter. Boleh, tapi jangan dibalikin lagi ke situ gitu. Paham enggak? Misalnya Bapak nak wudu pakai itu, ya sudah tuangin gini. Paham enggak? Silakan. Bukan artinya wudu harus 2 kulah, bukan. Betul enggak? Wudunya mah mau sewadah aqua silahkan. Tapi kalau bekas wudu, betul, jangan dipakai lagi wudu. Gitu loh. Kalau sedikit. Tapi kalau lebih dari 2 kula, kayak di kampung saya dulu waktu kecil sebelum ada keran, itu kan depan masjid tuh ada kula besar loh, panjang 2 meter, lebar 2 meter, panjang mungkin ada 6 meter, dalamnya 1 meter, betul lah. Sebelum sholat kita mandi dulu situ, pakai wudhu di situ, bersihin wudhu, bersihin hidung, jatuh ke situ, betul lah, boleh lah. Kenapa? Ukurannya lebih dari 2 kula. Air wudhu kan jatuh situ juga. Apalagi basuh kaki, masuk aja ke dalam dulu gitu. Betul lah. Kalau orang kampung lah, kalau orang kota tak tahu saya. Itu mah tidak masalah. Kenapa? Karena airnya aksara min kullatain, lebih daripada 2 kula. Jadi Pak Ketua, kalau Bapak nak ngirit biaya air, betul? Ketua bikin aja bak besar di situ. Pak Ketua tulis di situ, tak boleh pakai gayung. Air wudhu jatuhin lagi. Kami kurang listrik, gitu kan? Kurang air. Sama gitu ya? Paham? Nah, itu. Karena lebih daripada 2 kula. Oh, itu ukurannya udah berapa hasta lagi, yo? Gitu. Lebarnya aja mungkin udah 6 hasta. Paham Pak ya? Gitu ya. Maka kalau Bapak wudu pakai timbangan, dulu kan pakai timbangan, pakai ember, betul lah. Kita wudu dari ember itu, bekas wudu itu jangan dijatuhin ke situ lagi. Ya, nah, ini menurut pendapat di madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini orang-orang yang manhaj fikihnya itu, manhaj syariatnya itu berkiblat kepada seorang manusia salih bernama Imam Asy-Syafi'i gitu. Boleh tak begitu? Boleh lah, betul lah. Kalau madhab Hanafi, cara bersyariatnya itu ngikutin pemahaman orang salih yang bernama siapa? Imam Hanafi. Imam Malik punya madhab Maliki, murid-muridnya itu cara bersyariatnya itu ngikut alur pikiran beliau. Imam Ahmad madhabnya Hambali. Boleh tak? Saya mah katanya bersyariatnya mau ngikutin pemahaman Syafi'i, boleh tak?
Ya harus betul nih, boleh tidak? Boleh ya? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Kan katanya tak boleh. Harus kembali kepada kitab dan sunnah. Ini mah boro-boro kembali ke kitab dan sunnah, baca Qur'annya tuh belepotan, baca hadis keteteran. Ada produk jadi, karya orang-orang soleh yang gali syariat itu dari Quran dan Sunnah. Boleh tak? Boleh ya. Dalilnya apa boleh? Nah ini dalil pula mentok kita ya. Coba Bapak baca Fatihah. Fatihah. Kita diminta oleh Allah itu apa? Ngadua. Doanya spesial loh, tak boleh dirubah-rubah, harus gitu loh. Ngedoanya pun harus dalam sholat, tak boleh kurang dari 17 kali loh. Apa itu? Doa yang wajib dibaca tiap hari 17 kali loh. Ihdinas siratal mustaqim. Apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan wahai Allah, Tuhan alam raya yang nyipta alam raya. Tunjukkan wahai Allah atas kami, wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Oh gitu kan? Tunjukkan ke atas kami apa yang minta kita kepada Allah untuk ditunjukin. As-siratal mustaqim. Apa itu artinya as-siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Ada di Pinang jalan lurus enggak? Ada. Yang ada di Jawa, Pak. Sama di Pekanbaru Bangkinang sekarang. Jalan tol namanya. Itu nanti akhir 2021 katanya. Di TV One saya tengok. Baru beroperasi sempurna. Lurus katanya tuh, Pekanbaru Bangkinang tuh. Entah betul tidaknya kan lurusnya. Apa itu as-siratal mustaqim tuh? Bukan ya. Jadi apa jalan yang lurus? Petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami petunjukmu gitu ya. Betul enggak? Tunjuk. Kata para ulama apa? Dinal Islam. As-siratal mustaqim itu apa? Dinal Islam. Bukan kembali ke sunnah pun harus nengok juga kata ulama kan. Kalau kembali ke Quran langsung, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, nyari jalan tol nanti. Betul lah. Tetap harus memahami apa kata orang-orang berilmu kan. Nah, kata ulama dinal Islam. Paham Pak? Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Sudah terlihat, terbayang oleh Bapak? Terimajinasikan, tergambar apa sih jalan lurus itu? Berat kan? Nah, maka Allah ngasih keringanan dengan kita. Lihat ayat terakhirnya, dijelasin. Jalan yang lurus tuh lihat oleh kamu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang. Oh. Jalannya orang-orang. Kalau orang Bapak bisa lihat enggak? Bisa lihat? Agama Islam Bapak bisa lihat enggak? Coba jawab nih. Agama Islam Bapak bisa lihat enggak? Coba kapan Bapak lihat agama Islam? Ada di sini agama Islam enggak? Tak ada, yang ada tuh orang beragama. Awas. Coba Bapak perhatikan, makanya perhatikan firman terakhir itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa nih? Sulit nih, Pak. Sulit nih. Bapak kan tiap hari baca Al-Fatihah. Betul lah? Coba perhatikan. Ya Allah, tunjukkan dengan kami jalan yang lurus. Betul lah? Mana sih jalan yang lurus tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka.
Jalannya tidak terlihat, tapi orangnya terlihat. Nah, yang kita minta tunjukin itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat. Disitulah kita bisa melihat Shiratal Mustaqim. Jawab oleh Bapak, siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yang dimaksud di firman itu. Ayo. Bapak baca surah An-Nisa ayat 59. Kalau di Fathur Rahman 58. Apa itu? Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihina. 4 status. Yang 4 ini punya status. Beda statusnya. Ada 4 status yang oleh Allah disebut sebagai alladzina an'amallahu 'alaihim. Orang-orang yang mendapat nikmat. Pertama siapa? An-nabiyyin. Para nabi. Bapak masih bisa lihat nabi hari ini? Tak, kalau nabi palsu ada apa? Jadi kalau Bapak lihat lagi nabi, cerminan Shiratal Mustaqim di nabi, nabinya dah tak nampak. Betul lah. Nabinya dah tak nampak. Alhamdulillah, ini bersyukur kita. Betul. Kehidupan Rasul ini alhamdulillah sebagian direkam oleh para sahabat. Nah, para sahabat pun tak bakhil. Jalan yang lurus yang pernah mereka lihat dari Nabi itu, betul? Dibagi lagi dengan generasi tabi'in namanya. Betul? Tabi'in ini pun tak loke, dia kasih lagi ilmu yang pernah mereka dapat dari sahabat yang pernah bertemu dengan pelaku jalan lurus itu Nabi. Bagi lagi dengan generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah, berarti dah 2 abad tuh. 2 abad tuh 200 tahun, Pak. Paham ya? Kita ke Rasul tuh udah berapa abad, Pak? Udah 1400 tahun, berarti udah 14 abad. Jadi kita nengok jalan yang lurus tuh dari siapa? Itu tadi as-syuhada, as-siddiqin, as-syuhada, as-shalihin. Pertanyaan saya, kira-kira kayak Imam Abu Hanifah itu orang soleh dah? Jawab dong. Soleh dah kira-kira? Sholihin dong. Imam Malik sholihin? Sholihin. Imam Asy-Syafi'i? Sholihin. Imam Ahmad bin Hambal? Sholihin amat. Bukan Mang Soleh, bukan RT Soleh, bukan. Awas nih, Bapak harus punya dalil. Ngapa sampean tak kembali ke Quran dan Sunnah aja, kok malah ngikut Syafi'i katanya? Jawabannya itu, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijelasin oleh An-Nisa ayat 59 apa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kita tidak menjadikan mereka sebagai Arab. Betul lah? Karena kita percaya mereka itu lebih ngerti kepada Quran dan Sunnah ketimbang kita. Daripada gali sendiri sesat, udahlah makan hasil karya orang. Betul lah? Hah? Masuk tak ke logika Bapak? Masuk tidak? Makanya kita ngaji fikih tadi kan? Kaji fikih karya ulama. Kalau berani kembali ke kitab dan sunnah silakan. Betul?
Tapi perangkatnya harus komplit. Jangan masih hadis keberapa ya? Oh, masih buka begitu. Cemana apa tua macam gitu. Ntar kitabnya ketinggalan di rumah katanya. Ah, kacau banget. Paham enggak, Pak? Di sini. Ada apa ya? Jadi dalilnya itu. Apa dalilnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Awas, saya bukan melarang balik kepada kitab dan sunnah. Kalau berani punya alat silahkan, betul lah. Tapi kalau Bapak ngerasa kayak saya punya kemampuan, dah lah Pak, pakai aja karya orang solih yang ada sebelum kita. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Ya. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Ya, harus nyambung. Kalau tak nyambung susah, Pak. Ustaz Ali kemana nih? Sepi saya tak ada beliau. Lanjut ya. Jadi dua kulah itu gimana ukurannya? Tinggi. Tapi jangan pakai siku saya, pendek lah. Tuh kan baru datang. Puasa dia. Enggak. Tuh, sikut-sikut Bapak lah tuh, Pak Ustadz tuh. Panjang kan? Paham Pak ya? Yang ketiga, awas, Bapak harus berbaik sangka loh dengan ulama tuh. Ya, harus berbaik sangka dengan ulama. Jangan pula bilang, wah, Imam Syafi'i ini ngarang-ngarang aja. Janganlah begitu. Nauzubillah kita, jangan ada pikiran begitu. Orang kayak mereka itu orang yang paling takut dengan Allah, Pak. Kalau kita takut dengan Allah tuh baru cakap aja kalau ceramah itu, Pak. Betul lah. Kalau di depan kamera bilang takut sama Allah. Oh, kalau Imam Syafi'i dah zohiron wa batinan. Jadi jangan ada buruk sangka gitu, ngarang-ngarang aja Imam Syafi'i. Tak boleh itu. Itu kedurhakaan itu. Betul lah, kedurhakaan. Tak cakep. Lanjut ya. Yang ketiga dalam kategori al-ma'u at-tahiru ghairut tuhur. Air suci tapi tidak mensucikan tuh kategori ketiga ya. Ma akhraja min nabatil ardi bi'ilaj kama'il wardi aw bi ghairi kama'il batih suci tapi tak boleh dipakai bersuci adalah yang ketiga ya kategorinya setiap air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan baik dengan cara diperas atau disaring. Air kelapa misalnya. Apa Pak? Apa Pak? Tak boleh Pak. Kaya sekaya apapun Bapak. Gitu kan. Nak pamer Pak Ketua nih. Tengok aku beda dengan kalian. Aku lebih makbul doang. Wudunya pakai air kelapa kata. Yang diperas air tebusan. Air tebu. Atau Bapak semangka disaring kan? Di jus disaring airnya. Pakai wudu. Kan air juga dong. Betul lah? Air juga kan? Air juga. Gitu. Tapi kata ulama itu tak boleh dipakai bersuci. Kalau diminum silakan karena tahir, karena suci kan? Kalau air najis atau mutanajis tak boleh Pak. Betul.
Tapi kalau kayak air semangka, air tebu, air apa lagi Ustaz? Kelapa, ya, itu suci, boleh diminum. Tapi tak boleh dipakai berwudu, tak boleh dipakai mandi besar, tak boleh dipakai menghilangkan najis, ngebersihin najis. Apa Ustaz? Air masak boleh kalau masih dalam warna yang asli ya. Tapi kalau urusan masak dimasukin kopi dah tak boleh. Karena itu yang tadi itu dibagi. Ya. Boleh Ustaz itu. Itu boleh. Yang tak boleh itu adalah airnya itu air asli Ustaz. Ustaz campurkan ke situ barang suci. Sehingga berubah salah satu dari 3 sifat air. Warna, rasa, aroma. Kalau air tembilahan kan dah nyatu benda itu dengan air Ustaz. Betul lah? Ustaz kuras 30 tahun gitu juga keluarnya itu. Betul lah? Kata almarhum Abah Bujang, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afih. Imam Masjid Raya tuh Pak dulu. Haji Raja As'ad. Ya, kan beliau orang tembilahan. Nah, itu cerita di kampung Kurus katanya. Air itu tak begini gitu dia. Merah ya. Almarhum dah wafat. Semoga Allah mengampuni merahmati beliau. Amin ya rabbal. Oh. Mbak ya. Nah, ini ulama Ustaz. Yang bagi dengan kita nih ulama. Betul lah, sayang dengan kita. Tahulah orang Taman Harapan Indah tuh. Ulama kayak Imam Syafi'i ini suruh mikir susah, udahlah aku ringkas aja gitu ya. Mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Kan senang kita, betul lah. Jadi yang sudah sistematis karya ulama ini jangan diacak-acak kalau ini. Betul lah, jangan diacak-acak. Ya, biar makin rapi agama ini. Kalau diacak-acak susah nanti Pak. Ya, lanjut Pak ya. Bagian ketiga, kan bagian pertama at-tahir al-tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua at-tahir ghairut tuhur, suci tapi tak boleh dipakai Nah, yang ketiga al-ma'ul mutanajjisu, air yang terkontaminasi najis. Nah, bahasa kerennya gitu. Kalau bahasa Arabnya ma'un mutanajjis, air yang bercampur najis, air yang terkena najis. Bahasa orang modern, air yang terkontaminasi najis. Ini ada 2 macam nih air mutanajjis. Pertama, maka tahuran fil asli wa halat fihi najasa aw laqathu faghayyarat ahada awsafihi as-salasah qalilan kana aw katsiran. Yang kedua, maka tahuran fil asli qalilan wa halat bihi najasatun lam taghayyar lam yataghayyar ahada awsafihi. Yang pertama yang termasuk air mutanajjis itu begini. Airnya status semula suci dan mensucikan. Kena najis. Airnya banyak loh. Lebih dari 2 kulan, entah 10 kulan mungkin. Banyak. Kena najis. Kalau kena najis itu apa? Najis, airnya datang ke najis, kena najis. Kalau laqathu, najisnya datang ke air, beda kan? Ada najis, air datang, kan gitu. Ada air, najis dilemparkan, kan sama aja, beda redaksi. Setelah terkena najis, berubah salah satu sifat air yang 3 tuh, berefek menimbulkan perubahan. Contohnya bangkai lah ya, bangkai atau apa ya? Darah.
Oh, Ustaz darah nih ya. Airnya banyak Ustaz. Darah tuh udah dipotong, dimasukin ke apa nama? Ke ember, main lempar, masuk ke ke sumur tempat apa wudu kan? Tengok airnya jadi merah, airnya dicium amis. Sekali diminum pahit ya? Saya belum pernah. Anjir ya? Oh kan berubah, paling tidak dua sifat air berubah. Padahal airnya banyak loh. Ini namanya apa? Al-ma'ul mutanajjis. Air yang dah terkontaminasi najis. Itu gambaran pertama loh. Gambaran kedua, ini mutanajjis juga. Airnya sikit. Sikit itu ingat-ingat, kurang dari 2 kula. Paham? Kurang dari 2 kula. Masuk najis ke situ. Anak kita tuh maklum anak kecil. Di situ dicium tak bau, malum lah, nya sikit kan. Airnya tak berubah warna. Betul? Rasanya pun tak berubah. Karena sikit airnya, meskipun najis tersebut tidak memberikan efek perubahan kepada 3 sifat air, tetap ini air yang sikit menjadi air mutanajjis. Paham? Ustaz. Saya jawab, tanya dulu Ustaz. Tai cicak najis enggak? Konsep tahi kata dia. Konsep tai itu najis, betul lah. Pertanyaan saya, bak Ustadz tuh 2 kula lebih atau kurang? Kan Ustadz tidak ngasih gambaran airnya segimana kan? Ke dalam bak aja kan gitu. Apa bak doang dalamnya kan? Tak ada air. Kan Ustadz telat datang dah. Jadi ukuran berubah tak berubah tuh, kalau banyak lebih dari 2 kula berubah, itu mutanajjis. Kalau kurang dari 2 kula berubah atau berubah tetap mutanajjis. Nah 2 kula itu ukurannya tinggi panjang lebar itu 1 hasta 1/4. Itu ya. Nah kalau air Ustadz itu segitu volumenya, terkena tai cicak, tak ada perubahan salah satu sifat air, no problem. Tapi kalau kurang dari 2 kula itu jadi masalah. Status air Ustadz mutanajjis. Itu tak boleh diminum, tak boleh dipakai kumur-kumur, kan mutanajjis. Nyuci apalagi. Mau masukin mesin cuci, nanti mengkontaminasi yang lain kan? Ya tak tahu lah Ustaz nih. Ya tak nampak tak masalah lah Ustaz. Kecuali orang tuh ngirim ke laundry jelas-jelas ada kan. Dah ya. Oke, jadi jelas lah masalah air. Nah, nanti bulan depan berarti. Nah, ini kan saya utarakan pendapat di madhab Syafi'i ya. Bagaimana menurut madhab yang lain? Ini penting. Paham Pak ya? Ada. Jadi pesannya gitu Ustaz. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengar ya? Alhamdulillah. Ya. Bukan anti kembali kitab dan sunnah. Kita tahu diri gitu ya. Kita tahu diri. Akal kita, ilmu kita sikit. Mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.